Festival Balon 1 tahun sekali dimeriahkan oleh seluruh masyarakat Wonosobo. Nah, sekarang saya mau pergi ke ladang bersiap-siap untuk mengelola lahan pertanian. Di Desa Sembungan ada berbagai macam cara untuk mencari ikan. Wah, jangan. Sekarang saya mau cobain langsung ulat bambunya. Ekspedisi desa-desa tertinggi di Pulau Jawa, saya lanjutkan dengan memulai hari sambil menikmati indahnya matahari terbit, serta suguhan gumpalan awan dan gagahnya pegunungan. Setelah menjelajahi desa tertinggi di Jawa Timur, sekarang saya berada pada ketinggian kurang lebih 2.360 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Desa Sembungan yang merupakan desa tertinggi di Jawa Tengah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ketinggian adalah anugerah alam yang secara tidak langsung menginspirasi warga yang mendiaminya. Memasak kali ini begitu berbeda dan terasa semakin sempurna dengan nuansa khas dataran tinggi. Sekarang saatnya menikmati hidangan hasil olahan sendiri. Inilah salah satu cara saya untuk menikmati keindahan alam. Dan habis ini, saya siap untuk melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Beragam tradisi budaya mewarnai kekayaan tiap daerah di tanah air. Tak terkecuali yang ada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ini. Selamat pagi dari Wonosobo, festival balon yang diadakan setiap 1 tahun sekali dan tentunya dimeriahkan oleh seluruh masyarakat Wonosobo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tradisi menerbangkan balon udara tradisional ini sudah ada sejak 1960-an. Tidak hanya di Wonosobo, beberapa daerah lain di Jawa Tengah juga memiliki tradisi yang sama. Pagelaran balon udara biasanya diadakan ketika datangnya Hari Raya Umat Islam, yang dimaknai sebagai simbol kemenangan. Namun, kali ini balon-balon diterbangkan di luar jadwal rutin, untuk memeriahkan ajang yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Sekarang ini dari Desa Buaran, dia udah antusias sekali untuk menerbangkan balonnya. Ini udah mulai dinyalakan, api dan asap mulai dimasukkan ke dalam balon. Dan balon ini ukurannya 10 kali berapa ini tadi, Mas? 10 kali 20. Dan memang yang diperlombakan di sini tuh dari segi warna, motif, bermacam-macam. Balon ini hanya boleh terbang di radius sekitar 15 km dari bandara atau lokasi pendaratan helikopter. Wih, udah mulai berdiri nih balonnya. Artinya uapnya sudah mulai masuk dan merata ke atas. Tapi harus tetap dipegangin seperti ini supaya tidak lari kemana-mana. Festival balon udara tradisional ini tidak hanya menampilkan keunikan pada balon udaranya saja, namun juga kostum yang digunakan pesertanya.
Selain dimeriahkan dengan beragam kostum unik, biasanya setiap peserta membawa serta tim pemandu sorak. Luar biasa, memang setiap kelompok itu pasti punya supporter supaya nerbangin balonnya juga lebih semangat. Waktu terbaik menerbangkan balon udara ini biasanya pada pagi hari, mulai jam 5:30 sampai jam 7 pagi. Saya mau ikutan nerbangin balon udara. Jika cuaca dan angin mendukung, setelah diterbangkan balon bisa mengudara sampai jam 9 pagi. Ternyata ada kejutan. Tadi ada kotak di atas, itu isinya untuk apa? Ada kertas burung-burungan gitu. Jadi pas dibuka, langsung semuanya menyebar ke bawah. Keren banget Mas, kreatif. Setiap peserta yang datang menampilkan beragam jenis motif balon yang diterbangkan. Mulai motif kotak warna-warni, barongsai, hingga pewayangan. Wah, kaget. Jadi ini dia kejutan dari Desa Buaran. Mereka mau menampilkan barongsai yang sesuai dengan tema balonnya, gambar barongsai. Keren. Suasana semakin meriah dengan berbagai tampilan atraksi unik. Barongsai ini salah satunya. Tidak ketinggalan, berbagai kudapan khas Wonosobo memperlengkap festival ini. Tempe kemul ini makanan khas Wonosobo. Nah, jadi sebenarnya tempenya itu kecil, tapi yang banyak adalah tepungnya. Makanya dibilang tempe kemul. Jadi tepungnya itu menyelimuti tempenya. Bu, saya cobain. Enak. Ibu berarti biasa bikin di rumah ya? Biasa. Pas banget nih, saya juga abis ini mau menjelajahi Desa Sembungan, tempatnya Ibu Ais. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, merupakan desa tertinggi di Pulau Jawa. Sebagai desa wisata, Sembungan menawarkan panorama alam yang indah, serta masyarakatnya yang ramah menjadi daya tarik tersendiri. Biasanya memang warga ini beraktivitas dekat bara api karena cuaca itu sangat dingin. Nah, sekarang saya mau bikin tempe kemul. Kalau tadi kan nyobain ya Bu ya? Sekarang saya mau bikin. Ini saya lagi menyiapkan tempenya dulu. Bu Aziz lagi nyiapin bumbunya. Membuat tempe kemul, terlebih dulu haluskan bumbu. Tak lupa juga potong-potong daun kucai yang membuat cita rasa tempe kemul semakin khas. Bu, ini tempenya udah? Apa? Kentang. Oke, siap. Wah, di sini kentangnya besar-besar ya, Bu. Jadi salah satu keunggulan dari Desa Sembungan ini ramah lingkungan. Karena sampah-sampahnya mulai dari yang organik sampai yang non-organik itu sudah dipilah dan dimanfaatkan. Kalau yang organik itu biasanya untuk pupuk organik. Kalau yang non-organik untuk paving block. Itu keren banget loh Pak. Jadi bener-bener zero waste ya. Gak ada sampah sama sekali. Wah, keren Pak. Oke, sekarang kita goreng tempe kemulnya. Nah, ini juga nih yang bikin tempenya makin enak. Jadi memang ngadoninnya itu harus pakai tangan. Oh, Bapak udah nggak sabar mau makan tempenya. Sabar Pak. Bentar lagi mateng ini.
ini nih yang bikin unik dan dipercaya membuat rasanya semakin nikmat. Terus ini ya Bu. Ya, pelan-pelan aja. Segini Bu. Ya, Oke, sekarang tepungnya. lumurin. Selimuti. Selimutin. Mayoritas warga desa Sembungan adalah petani sayur mayur. Lahan yang subur membuat beragam jenis sayuran tumbuh di sini. Beberapa di antaranya yang menjadi bahan masakan saya dan Bu Ais ini. Kuenya udah Bu. Ini juga nggak boleh ketinggalan nih. Lombok Bandung atau biasa disebut juga dengan cabai gendot. Pedes banget ini Bu. Enak banget aromanya. Luar biasa. Bumbunya meresap. Pedesnya mantap. Tapi ini pedes banget. Enaknya mantap. Ini cabenya apa, Mbak? Cabai gendot. Oh, Iya cabai kan? gedot itu cabai khas Dieng ya. Iya benar. Jadi Nah, memang ini masakannya sampai meresap ke kentangnya. Kentangnya. Terus pedesnya juga pol-polan. Mantap. Tapi ini pas juga sama lidah saya, Pak. Iya. Saya suka pedas. Iya. Sama kayak lidah di sini kan, Pak? Sama di sini. Seleranya pedas. pedas. Sayuran di sini selain memang rasanya enak, fresh banget dan juga organik. Saya sekarang udah tahu nih rahasianya. Metik langsung di ladang ya, Bu? Iya. Ya kan, Pak? Betul. Berarti abis ini saya boleh dong diajakin ke ladang. Boleh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Habisin dong. Siap. Sayur mayur menjadi salah satu komoditas utama pertanian di desa Sembungan. Tanah yang subur dan berada di ketinggian menjadi salah satu faktor penting yang membuat sayuran di sini tumbuh dengan baik. Biasanya di ladang udah ramai ya, Bu Ayu? Udah pada siap. Mayoritas lahan pertanian di desa Sembungan memang lereng atau lahannya itu miring. Nah, sekarang saya mau pergi ke ladang bersiap-siap untuk mengelola lahan pertanian. Karena seragam saya nih udah keren banget kan, Bu? Sudah seperti warga lokal Sembungan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pakaian yang digunakan warga di sini tidak bisa sembarangan. Harus tebal agar melindungi dari angin dingin. Ini sebenarnya nggak ada bau yang aneh-aneh. Jadi dia baunya itu tetap organik. Dan ini biasanya adalah sampah dari hasil panen yang ada di sini, kemudian dikumpulkan jadi satu dan didiamkan selama 1 bulan. Jadi bisa langsung dijadikan pupuk organik. Sebelum menanam sayur mayur, biasanya petani desa Sembungan mengolah lahannya terlebih dulu. Mulai dari penggemburan tanah sampai pemberian pupuk. Karena ini memang hasil fermentasi, makanya kalau dipegang itu rasanya agak hangat. Dan ini tanaman yang bekas terus dikumpulkan, disekap dulu ya Bu? Sengaja. Kayak membusuk gitu. Supaya membusuk, terus supaya kualitasnya lebih baik lagi, dia dicampur dengan pupuk kandang. Pupuk organik memiliki banyak kelebihan. Tak hanya bagi pertumbuhan tanaman saja, namun juga ramah bagi lingkungan dan aman bagi kesehatan manusia. Lahan yang sudah diberi pupuk, ini biasanya ditimbun lagi oleh tanah dan didiamkan selama kurang lebih 2 hari baru bisa ditanami tanaman. Nah, kalau di lahan ini tuh biasanya yang ditanami adalah kentang. Pak, habis itu kesini ya. Ini ada jaraknya kan, Pak? Iya ya, ini jaraknya. Sekitar 25 cm. Oh iya bener, lurus loh. Dari ujung sampai ke sini nggak ada kelok-keloknya. Jalannya lurus. Saya coba dong, Pak. Wah, ternyata mencangkul itu nggak semudah yang dilihat ya. Apalagi kalau harus membuat garis lurus. Susah betul ternyata.
Oh, gini harus gini. Harus bentuk gunung. Hah. Lurus nggak, Pak? Coba kita lihat. Lurus nggak? Ya lumayan Lumayan. Agak belok dikit. kurang tahu. Oh, yang itu kurang dalam. Ya, kita ulang lagi sebelah sini.